Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Dika melangkah dengan hati penuh harap, menapaki jalanan berbatu yang menuju ke pabrik kelapa sawit di ujung desa. Matahari baru saja terbit, menyinari langit dengan warna merah jingga, tapi udara di sekitar desa terasa gerah, membawa bau tanah basah yang khas. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di pabrik tersebut, sebuah pekerjaan yang sangat didambakan oleh banyak orang di desa itu. Wajahnya yang muda dan penuh semangat memperlihatkan harapan yang besar, meskipun di dalam hatinya ada sedikit keraguan yang tak dapat disembunyikan. Dika berasal dari keluarga miskin. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya hanya seorang penjual jamu keliling yang penghasilannya tak menentu. Kehidupan mereka selalu serba kekurangan. Namun Dika tahu bahwa jika ia bisa bekerja di pabrik kelapa sawit, hidupnya akan berubah. Ia tidak perlu lagi bergantung pada penghasilan ibunya yang kecil, dan ia bisa mengirim uang untuk biaya pendidikan adiknya. Pabrik kelapa sawit itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Sejak pabrik itu berdiri, desa mereka perlahan berubah. Beberapa rumah baru dibangun, dan beberapa orang mulai memiliki mobil. Namun, ada juga yang berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pabrik itu. Beberapa orang menganggap bahwa pabrik itu membawa kemakmuran, tapi ada pula yang percaya bahwa keberadaannya membawa kutukan. Saat Dika tiba di pabrik, ia disambut oleh seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Pak Arif, yang bekerja sebagai pengurus pabrik, memberikan senyum ramah padanya. "Selamat datang, Dika. Kita membutuhkan orang sepertimu di sini," kata Pak Arif dengan suara lembut. Namun ada kesan misterius yang terkandung dalam setiap kata-katanya. Pabrik kelapa sawit ini bukanlah pabrik biasa. Bangunannya besar dan tampak kokoh. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana di sekitar pabrik selalu tampak gelap, meskipun matahari bersinar terang di luar. Daun-daun kelapa sawit yang mengelilingi pabrik tampak lebat dan gelap, seakan menutupi cahaya matahari. Dika merasa sedikit cemas, tetapi ia menepis perasaan itu, mencoba fokus pada tujuan utamanya, bekerja dan mendapatkan uang. Hari pertama Dika bekerja di pabrik cukup melelahkan. Ia harus membantu mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke dalam pabrik. Meski tak terlalu berat, pekerjaan itu sangat menguras tenaga, dan udara yang lembab membuat Dika merasa tidak nyaman. Namun, ada hal lain yang membuat Dika merasa tidak tenang. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Ketika waktu makan siang tiba, Dika duduk bersama beberapa pekerja lain di bawah pohon besar yang ada di dekat pabrik. Mereka semua tampak kelelahan, namun sebagian dari mereka terlihat seperti sudah sangat terbiasa dengan rutinitas ini. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah enggan membahas sesuatu yang tidak mereka mengerti. "Kenapa kalian semua terlihat begitu lelah?" tanya Dika pada salah satu pekerja yang duduk di dekatnya. Seorang pria bernama Budi, yang sudah bekerja di pabrik itu sejak awal berdiri, menatap Dika dengan tatapan yang tajam. "Jangan terlalu banyak bertanya," jawab Budi dengan suara pelan. "Pekerjaan di sini memang berat, tapi ada sesuatu yang lebih berat di baliknya. Lebih baik kamu fokus saja pada pekerjaanmu." Dika tidak mengerti maksud Budi, namun ia merasakan ada ketegangan di antara para pekerja. Sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang membuat mereka merasa tidak bebas. Ketika Dika hendak bertanya lebih lanjut, Budi berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Dika yang hanya bisa terdiam. Sejak hari itu, Dika mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di pabrik kelapa sawit tersebut. Suara-suara aneh yang terdengar dari dalam pabrik, bayangan yang melintas dengan cepat di antara tumpukan buah kelapa sawit, dan rasa takut yang semakin tumbuh di hatinya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak tahu harus bertanya pada siapa. Di malam hari, ketika semua pekerja sudah pulang, Dika tetap berada di pabrik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hanya suara mesin yang terdengar, dan angin malam yang menerpa dinding pabrik. Tiba-tiba, Dika mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh,
Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang terasa semakin menakutkan. Ketika Dika hendak kembali bekerja, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di pojok ruangan. Di sana, sebuah meja kayu tua tampak tergeletak. Di atas meja tersebut, ada benda-benda yang tampak seperti alat-alat ritual, dan bau wangi yang menyengat memenuhi udara. Dika tidak tahu apa itu, tetapi ia merasa ngeri. Esok harinya, Pak Arif mendekatinya. "Kamu sudah merasa nyaman bekerja di sini?" tanya Pak Arif dengan senyum lebar yang selalu menghiasi wajahnya. Dika mengangguk pelan. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang janggal. "Saya sudah mulai terbiasa, Pak Arif. Tapi, ada sesuatu yang aneh di sini. Saya merasa seperti ada yang mengawasi saya." Pak Arif hanya tertawa kecil. "Tidak perlu khawatir. Semuanya aman di sini. Cobalah untuk lebih fokus pada pekerjaanmu. Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari di sini." Namun, Dika tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan yang sedang ia jalani. Di dalam hatinya, ada perasaan bahwa ia sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Dika semakin terjerumus dalam rutinitas yang aneh dan menakutkan. Pekerja lain mulai menghindarinya, dan beberapa di antaranya terlihat semakin murung. Dika merasa semakin terisolasi, namun ada satu hal yang ia tidak bisa lepas dari pikirannya. Tawaran Pak Arif yang menggiurkan, untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan yang tiada tara, jika ia mau mengikuti ritual yang dijanjikan oleh pabrik kelapa sawit tersebut. Pagi itu, Dika kembali bekerja di pabrik dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa hidupnya sudah mulai berubah. Namun apakah ia bisa keluar dari jerat yang semakin mendalam ini? Semua itu masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Hari demi hari berlalu, dan Dika semakin merasa terjebak dalam rutinitas yang tak jelas arahnya. Setiap pagi, ia melangkah menuju pabrik dengan perasaan cemas. Meski di luar dirinya ia berusaha tetap terlihat tegar. Suasana pabrik semakin suram, dan suasana mencekam yang dirasakan sejak hari pertama bekerja tidak pernah hilang. Kini, Dika merasa seakan-akan ada mata yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Suatu malam, setelah selesai bekerja lembur, Dika disapa lagi oleh Pak Arif. Wajah pria itu kali ini tampak berbeda, lebih serius, meskipun senyum di wajahnya tetap ada. Mereka berdua berdiri di sisi pabrik, di dekat sebuah bangunan kecil yang hampir terlupakan oleh para pekerja. Bangunan itu tampak tua dan rusak, namun ada cahaya samar yang memancar dari dalamnya. Dika merasa perasaan aneh semakin kuat di dadanya. Ada sesuatu yang membuatnya ragu, namun di sisi lain, rasa ingin tahu yang besar membuatnya tidak bisa menahan diri. "Dika, aku ingin memberimu sebuah tawaran," kata Pak Arif dengan suara lembut, namun mengandung kesan misterius. "Kamu sudah bekerja keras di sini, dan aku tahu kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Kami bisa memberikan itu kepadamu, asalkan kamu bersedia menerima sedikit ujian." Dika menatap Pak Arif. Perasaan aneh semakin membesar. "Ujian? Apa maksudnya, Pak?" Pak Arif tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Dika. Ini bukan ujian biasa. Jika kamu mengikuti ritual ini, kamu akan mendapatkan kekayaan yang tak terhingga. Semua yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Pekerjaan ini akan membawa kamu pada kemewahan yang tak bisa dibayangkan." Dika diam sejenak. Tawaran itu begitu menggoda. Kekayaan, kemewahan, hidup yang jauh lebih baik dari apa yang bisa dia bayangkan. Semua yang selama ini ia impikan. Namun, entah kenapa, ada suara kecil dalam hatinya yang berkata bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semuanya ini. Dika mencoba menepis perasaan itu dan mengabaikan keraguan yang mulai muncul. "Dan ritual itu, seperti apa?" tanya Dika pelan. Suara hatinya berbisik untuk mencari tahu lebih dalam. Pak Arif menatap Dika dengan mata yang penuh arti. "Ritual ini hanya untuk mereka yang benar-benar ingin mengubah hidup mereka. Semua orang yang pernah datang ke sini dan mengikuti ritual ini telah mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Kekayaan, kekuasaan, bahkan kesehatan yang tak tertandingi. Tetapi, ada sesuatu yang harus mereka korbankan, sesuatu yang sangat berharga."
Dika menelan ludah. Apa yang harus saya korbankan, Pak? Pak Arif tersenyum. Kali ini senyumnya lebih tajam, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan mengetahui apa yang harus kamu korbankan saat-saatnya tiba. Semua ini adalah bagian dari perjanjian yang harus kamu terima jika ingin memperoleh apa yang kamu inginkan. Dika merasa ada yang tidak beres dengan kata-kata Pak Arif. Namun tawaran itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Apa yang ia inginkan sudah ada di depan mata. Kekayaan yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Tanpa berpikir panjang, ia akhirnya mengangguk. Saya siap, Pak Arif. Saya ingin mengubah hidup saya. Pak Arif tersenyum lebar, matanya berbinar, seolah ia sudah lama menunggu jawaban itu. Baiklah, Dika. Malam ini, kamu akan ikut serta dalam ritual yang akan mengubah segalanya. Keesokan malamnya, Dika merasa cemas dan gugup. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah malam ini. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika Pak Arif menjemputnya. Mereka berjalan bersama menuju bangunan tua di belakang pabrik yang selama ini selalu Dika hindari. Bangunan itu tampak semakin menyeramkan di malam hari, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu yang tampaknya jarang dibuka. Di dalam, suasana sangat berbeda. Ruangan yang luas itu dipenuhi dengan lilin-lilin yang menyala, dan aroma dupa yang sangat kuat memenuhi udara. Dika merasa pusing sejenak karena bau tersebut. Namun Pak Arif membimbingnya lebih dalam ke dalam ruangan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan kain merah yang terhampar di atasnya. Beberapa benda aneh diletakkan di atas meja. Sebuah pisau tajam, sebuah kendi berisi air hitam, dan sebuah patung kecil yang tampak seperti makhluk asing dengan mata merah menyala. Pak Arif menatap Dika dengan serius. Ini adalah langkah pertama. Dika, ritual ini hanya untuk mereka yang benar-benar menginginkan perubahan dalam hidup. Jangan ragu. Setelah ini, kamu akan mendapatkan segala yang kamu inginkan. Dika menelan ludah. Sekali lagi, ia merasa ada yang tidak beres. Tetapi suara hatinya berkata bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dengan langkah ragu, ia melangkah ke tengah ruangan, berdiri di samping meja tersebut. Pak Arif kemudian mulai melakukan gerakan-gerakan aneh sambil mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Suara Pak Arif bergema, semakin lama semakin keras, seolah suara itu datang dari segala arah. Beri kami tanda, beri kami janji. Pak Arif berkata dengan suara berat. Seolah ada kekuatan lain yang berbicara melalui dirinya. Dika merasa dadanya semakin sesak. Tubuhnya terasa dingin, dan ia mulai merasa pusing. Tiba-tiba, lampu-lampu yang ada di ruangan itu berkedip, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di dinding. Semua itu seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Namun, rasa takut itu berubah menjadi rasa penasaran yang lebih kuat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini benar-benar jalan yang benar untuk mendapatkan kehidupan yang ia impikan? Sebuah suara keras terdengar, dan Dika terkejut saat melihat pisau tajam di atas meja mulai bergetar. Di hadapannya, Pak Arif menatapnya dengan tatapan tajam yang tidak dapat ia pahami. Sekarang, Dika, kamu harus memilih. Apakah kamu siap menerima takdirmu? Apa yang akan kamu korbankan untuk memperoleh segalanya? Dika menatap Pak Arif. Dan dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang membingungkan. Namun, satu hal yang pasti, kehidupan yang ia inginkan ada di ujung tangannya. Ia hanya perlu memutuskan apakah ia siap membayar harga yang harus dibayar. Malam semakin larut, dan suasana di dalam ruang ritual itu semakin menekan dada Dika. Setiap detik terasa semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menekan dirinya untuk membuat pilihan. Pak Arif berdiri tegak di depan meja, matanya tak pernah lepas dari Dika, seolah menunggu jawaban yang sudah pasti. Dika bisa merasakan aliran energi yang berbeda, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti ada dua kekuatan yang saling beradu di dalam dirinya, rasa takut yang menguasai dirinya, dan keinginan untuk mengubah nasib yang mendorongnya ke depan. Dika menelan ludah. Suara hati kecilnya yang selama ini selalu ia abaikan kini kembali berbisik dengan keras.
Apakah aku benar-benar siap untuk ini? Apakah semua yang aku inginkan benar-benar sebanding dengan harga yang harus kubayar? Namun, dalam hati Dika, ada satu keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Ia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, dan inilah kesempatan yang tak akan datang dua kali. Pak Arif semakin mendekat. Dika, jika kamu memilih untuk melanjutkan, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kekayaan, kemewahan, bahkan lebih dari itu. Tapi ingat, tidak ada yang didapatkan tanpa pengorbanan. Semua ini ada harganya. Dika melihat ke meja. Di atasnya tergeletak pisau tajam yang berkilauan di bawah cahaya lilin yang berkedip. Tanpa berpikir panjang, Dika mengangguk, seolah memberanikan diri untuk melangkah lebih dalam. Saya siap, Pak Arif. Saya siap melakukan apa saja untuk mengubah hidup saya. Pak Arif tersenyum lebar. Senyum yang terasa dingin dan penuh arti. Baiklah, Dika. Maka, inilah saatnya. Dengan cepat, Pak Arif memandu Dika untuk berdiri di tengah lingkaran yang telah digambar di lantai dengan cat merah. Dika merasa ada getaran aneh yang merayap di sekujur tubuhnya, dan udara di ruangan itu terasa semakin berat. Dika bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekujur tubuhnya, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengintai dari kegelapan. Pak Arif mengangkat tangan, dan suara gemericik air terdengar dari dalam kendi hitam yang terletak di atas meja. Ia mengeluarkan cairan gelap yang tampaknya tak biasa. Cairan itu berkilau merah kehitaman, seolah mengandung misteri yang tak terungkap. Minumlah, kata Pak Arif. Suaranya penuh kuasa. Cairan ini akan menyatukanmu dengan energi yang telah ada di sini. Hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa menerima kekuatan ini. Dika ragu sejenak. Cairan itu tampak begitu aneh dan berbahaya. Tetapi bayangan hidup yang lebih baik, kekayaan yang akan datang, terus menghantuinya. Ia teringat betapa keluarganya hidup dalam kemiskinan, dan betapa banyak harapan yang tergantung padanya. Tanpa banyak berpikir, ia mengangkat cawan yang berisi cairan itu dan meneguknya dalam sekali teguk. Seketika setelah Dika menelan cairan itu, tubuhnya merasa sangat panas. Suhu di dalam ruangan seolah meningkat drastis, dan perasaan aneh mulai merasuki tubuhnya. Kepala Dika berputar, dan pandangannya mulai kabur. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah pusaran yang tidak bisa ia hentikan. Ada suara yang mulai menggelegar di dalam dirinya. Suara yang tidak bisa ia pahami, namun terasa sangat kuat. Pak Arif tersenyum puas, melihat reaksi Dika yang mulai tampak kesulitan. Kamu baru saja memulai perjalananmu, Dika. Ingat, ini adalah ujian yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani. Tapi ingat, jangan pernah berpikir untuk mundur. Dika merasa seluruh tubuhnya menggelora, dan seketika itu juga, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekitar ruangan. Suara aneh itu semakin kuat, dan suara bisikan yang terdengar di telinganya membuat dirinya semakin gelisah. Apa yang sedang terjadi? Dika berteriak, tapi suaranya seperti tenggelam dalam ruang yang tak berbatas. Pak Arif tetap tenang, menatap Dika dengan tatapan yang tajam. Kamu sedang berada di titik terendahmu, Dika. Disinilah kamu akan diuji. Setiap orang yang datang ke sini harus menghadapi rasa takut mereka yang terdalam, dan hanya mereka yang berhasil akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dika merasa dirinya terjatuh ke dalam sebuah kekosongan yang dalam. Matanya berkunang-kunang, dan dalam kebingungannya, ia mulai melihat wajah-wajah orang yang sudah meninggal. Wajah ayahnya yang sudah lama tiada, wajah ibunya yang tanpa khawatir, dan wajah orang-orang yang telah hilang. Semua wajah itu muncul dalam kabut yang tebal, seakan-akan menuntut jawab atas apa yang telah ia lakukan. Dalam kegelisahannya, Dika merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Setiap kata yang diucapkan Pak Arif, seolah semakin mendalam menggenggam dirinya, menariknya ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Jangan takut, Dika. Suara Pak Arif kembali terdengar. Kali ini seperti berasal dari sebuah ruang yang jauh. Inilah pengorbanan yang harus kamu bayar. Hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa menerima berkat ini. Dika tidak tahu berapa lama waktu berlalu,
Tapi setiap detik terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang tak berujung. Hanya satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ia harus melewati ini, meskipun harga yang harus dibayar begitu mahal. Akankah ia mampu menghadapi ujian ini? Akankah ia mampu bertahan ataukah malah menjadi salah satu korban yang hilang dalam ritual yang gelap ini? Pak Arif mengulurkan tangan ke arah Dika. Matanya berkilau penuh harapan. Kamu sudah melewati tahap pertama. Sekarang, keputusan terakhir ada padamu. Apakah kamu siap untuk menerima kekuatan ini dengan segala konsekuensinya? Dika menatap tangan Pak Arif, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu bingung dan terjebak. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk mengubah hidupnya? Tapi dalam hatinya, ada dorongan kuat yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Keputusan ini sudah diambil, dan jalan itu sudah dipilih. Dika merasa seluruh tubuhnya tercekik, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencekik lehernya. Meskipun ia berusaha untuk bernapas, udara terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mencoba merasuk ke dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin terpuruk dalam kegelisahan yang tidak bisa ia kendalikan. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa seperti terperangkap dalam ruang gelap yang penuh dengan bayang-bayang yang bergerak tanpa arah. Pak Arif berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan yang tajam dan penuh arti. Kamu telah memilih, Dika. Kamu telah memilih jalan ini. Dan seperti yang telah aku katakan, tidak ada yang didapatkan tanpa pengorbanan. Dika berusaha untuk tetap berdiri, meskipun tubuhnya terasa lemah dan tak bertenaga. Setiap kata Pak Arif seperti cambuk yang memukul hatinya, mengingatkan dirinya pada semua yang telah ia tinggalkan, pada semua yang telah ia korbankan untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Apa yang harus saya lakukan? Suara Dika terlepas begitu saja, terbata-bata. Apa yang harus saya korbankan? Pak Arif tersenyum lebar, senyum yang terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Itulah pertanyaan yang tepat, Dika. Kamu akan tahu apa yang harus kamu korbankan ketika saatnya tiba. Dan percayalah, pengorbanan ini adalah harga yang sebanding dengan apa yang akan kamu dapatkan. Dika merasa tubuhnya semakin terjatuh ke dalam kegelapan. Di sekitar dirinya, bayangan-bayangan semakin jelas terlihat. Wajah-wajah yang tak dikenalnya. Wajah-wajah yang tampak seperti mereka adalah bagian dari dunia lain. Mereka semua tampak diam, mengawasi dirinya dengan mata kosong, tanpa emosi. Jangan takut, Dika. Ini hanya bagian dari perjalananmu. Setelah ini, dunia akan berubah untukmu. Suara Pak Arif kembali terdengar, seolah-olah berasal dari segala arah. Kamu akan merasakan kekuatan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun, Dika merasa kebingungannya semakin membingungkan. Setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa berat. Seperti ada beban tak terkatakan yang menindihnya. Setiap bayangan, setiap suara yang ia dengar, semakin menyelimuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik ini? Apa yang telah ia masuki? Di luar ruang ritual, Dika bisa mendengar suara mesin pabrik yang berderak keras. Namun, suara tersebut seakan datang dari jauh. Terasa seolah-olah suara itu bukan milik dunia nyata. Ia menoleh, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun yang ia lihat justru kegelapan yang semakin mendalam. Suasana di sekitar pabrik itu tampaknya semakin suram. Pohon kelapa sawit di luar terlihat lebih gelap dan lebih lebat, seakan menyelimuti seluruh dunia. Pak Arif mendekatkan wajahnya. Jarak antara mereka semakin dekat. Apakah kamu siap menerima pengorbananmu, Dika? Karena hanya setelah itu kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Kekayaan, kemewahan, hidup yang selama ini kamu impikan. Dika mencoba mengumpulkan keberanian, meskipun jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin gelap yang tak bisa ia keluar. Namun, satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Apapun yang harus ia bayar, ia akan terima. Karena bagi Dika, pengorbanan ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Ya, jawab Dika. Suara terputus-putus. Saya siap. Pak Arif mengangguk. Senyumnya semakin lebar.
Bagus. Kamu telah memilih. Maka sekarang, waktunya untuk menutup mata dan membuka pikiranmu. Dika menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat ia menutup matanya, ia merasakan sebuah sensasi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Suatu kekuatan yang sangat kuat, seakan-akan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tidak dapat dijelaskan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir begitu cepat dalam dirinya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Tiba-tiba, Dika teringat pada sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang sangat berharga baginya. Ibunya. Ketika ia masih kecil, ibunya selalu mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang kekayaan, tetapi tentang kebahagiaan dan kedamaian dalam hati. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan hidup membuat Dika merasa bahwa kebahagiaan itu hanya bisa dicapai melalui uang dan kekuasaan. Saat ini, Dika merasa bingung. Apakah semua ini benar-benar sepadan dengan pengorbanan yang harus ia bayar? Saat Dika mencoba membuka matanya, ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke lantai. Ia melihat sekelilingnya dengan panik. Bayangan-bayangan itu kembali muncul, semakin banyak dan semakin jelas. Wajah-wajah yang ia lihat bukan hanya orang yang telah meninggal, tetapi juga mereka yang telah berjanji mendapatkan kekayaan dalam ritual ini, dan mereka semua tampak hilang, seperti bayang-bayang yang tak bisa disentuh. Setiap orang yang pernah mengikuti ritual ini, yang pernah membayar harga dengan darah dan jiwa mereka, akhirnya menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa kembali. Pak Arif berdiri di atasnya. Tatapan matanya semakin dalam. Ini adalah jalan yang telah kamu pilih, Dika. Setiap pengorbanan yang kamu lakukan akan mengubah hidupmu. Namun, ingat, tak ada yang dapat membebaskanmu dari jalan ini. Dika merasa tubuhnya seperti terseret ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Dalam pikirannya, ia mulai merasakan bahwa dunia yang ia ketahui, yang penuh dengan harapan dan impian, kini mulai retak. Semua yang ia pikirkan tentang hidup, tentang impian, semuanya berubah dalam sekejap. Kekayaan yang dijanjikan kini terasa seperti beban yang tak dapat ia lepaskan. Ia merasa terjebak dalam sebuah janji yang ternyata penuh dengan kutukan. Namun, sesuatu dalam dirinya masih bertahan. Ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kekuatan yang akan mengubahnya selamanya. Dengan perasaan yang bergejolak, Dika memutuskan untuk berdiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, namun satu hal yang pasti, kehidupannya telah berubah. Dan mungkin, tidak ada lagi jalan kembali. Dika terjatuh ke tanah. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya terasa sangat lemah. Seakan-akan seluruh tenaganya terkuras habis dalam sekejap. Pak Arif berdiri di depan dirinya. Tatapan matanya yang tajam bagaikan pisau yang menembus langsung ke jantung Dika. Ada semacam kedamaian di wajah Pak Arif. Meskipun Dika merasa sebuah ketegangan yang mencekam menggantung di udara. Di luar, suara mesin pabrik terus berderak, seakan tak ada habisnya, menciptakan irama yang aneh dan meresahkan. Dika berusaha untuk bangkit, meski tubuhnya terasa seperti beban yang tidak bisa ia angkat. Pandangannya kabur, dan kepalanya berdenyut hebat. Di sekelilingnya, bayang-bayang semakin jelas. Mereka bergerak di antara tumpukan kelapa sawit, melayang di udara seperti hantu yang tak tampak. Dika merasa seperti terperangkap dalam dunia yang bukan miliknya. Dunia yang penuh dengan misteri yang tak bisa diungkapkan. Semuanya telah dimulai, Dika. Suara Pak Arif terdengar pelan, namun berat. Sekarang, kamu akan merasakan apa yang datang setelah pengorbananmu. Kamu akan merasakan kekuatan yang telah terbangun dalam dirimu. Dika menatap Pak Arif dengan tatapan bingung. Kekuatan? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ia rasakan sekarang ini adalah bagian dari apa yang dijanjikan? Sebuah hidup baru, kekayaan, kemewahan, semua itu terasa sangat jauh, sangat tidak nyata. Pak Arif melangkah mundur sedikit, memberi ruang bagi Dika untuk berdiri, meskipun setiap otot di tubuhnya terasa seolah-olah terikat. Jangan takut, Dika. Semua ini adalah bagian dari takdirmu. Inilah alasan mengapa kamu dipilih.
Dika merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, dan kegelapan semakin mendekat. Dalam pikirannya, ada suara yang berbisik, mengingatkan dirinya bahwa tidak ada jalan kembali dari keputusan yang sudah ia buat. Ini adalah harga yang harus kamu bayar, kata Pak Arif lagi. Suaranya berubah menjadi lebih dalam dan lebih menggelegar. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang akan membawa kamu lebih dekat pada apa yang kamu inginkan. Tetapi ingat, tidak ada jalan keluar bagi mereka yang telah terjerat. Dika menggigit bibirnya. Terjerat. Apa yang dimaksud Pak Arif? Apakah yang ia rasakan ini adalah bagian dari kekuatan yang dijanjikan? Kenapa malah terasa begitu menakutkan? Bayangannya semakin kabur, dan dunia di sekelilingnya terasa semakin hancur. Di balik matanya, Dika melihat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengancam kehidupannya. Wajah-wajah yang ia lihat sebelumnya kembali muncul, namun kali ini wajah-wajah itu tampak lebih gelap, lebih menyeramkan. Mereka semua seakan-akan mengingatkan Dika pada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyilaukan muncul di depan Dika. Ia menutup matanya untuk sejenak, merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dengan cepat dalam tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir dalam darahnya. Saat ia membuka matanya kembali, dunia di sekelilingnya sudah berubah. Pabrik kelapa sawit yang semula gelap dan suram kini tampak lebih cerah. Tetapi ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ada ketegangan yang melingkupi setiap sudut pabrik. Pak Arif berdiri di sampingnya. Matanya penuh dengan harapan. Kamu sudah merasakannya, Dika. Kekuatan itu sudah terbangun dalam dirimu. Kamu kini bisa mendapatkan segala yang kamu inginkan. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Kekuatan ini datang dengan harga yang tak bisa kamu bayar dengan uang. Dika merasa tubuhnya terbangun kembali. Semua rasa lelah dan bingung yang ia rasakan sebelumnya mulai memudar, digantikan dengan energi yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Perasaan yang semakin kuat bahwa dirinya tidak sepenuhnya mengendalikan apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya telah ia terima? Pak Arif menatap Dika dengan tatapan tajam. Sekarang, kamu harus melangkah lebih jauh, Dika. Kamu sudah terjerat dalam takdir ini, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Jangan berpikir untuk mundur. Dika berusaha mengendalikan dirinya. Meskipun setiap kata Pak Arif semakin menambah ketakutan yang ia rasakan. Apakah ia sudah kehilangan kendali atas hidupnya? Apakah ia telah memilih jalan yang salah? Sejauh ini, jalan yang ia tempuh justru semakin gelap, semakin menyesatkan. Ketika Dika mencoba untuk berbicara, suaranya terputus. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara langkah kaki yang datang dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, semakin keras. Dika menoleh dan melihat beberapa pekerja lain yang mengenakan pakaian yang sama seperti dirinya. Namun wajah mereka tampak kosong dan tak bernyawa. Mereka berjalan dengan langkah yang teratur. Namun ada sesuatu yang sangat tidak wajar tentang mereka. Dika merasa jantungnya berdegup kencang. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik mata mereka. Sesuatu yang membuat Dika merasa sangat tidak nyaman. Jangan khawatir, Dika. Suara Pak Arif kembali terdengar. Mereka adalah hasil dari ritual ini. Mereka adalah mereka yang telah memilih jalan yang sama, dan mereka akan mengajarkanmu bagaimana menggunakan kekuatan ini. Namun, Dika tidak merasa tenang sama sekali. Ia semakin merasa terperangkap dalam dunia yang asing, dunia yang penuh dengan bayang-bayang yang tak bisa ia jelaskan. Setiap pekerja yang muncul tampak semakin gelap, semakin tidak manusiawi. Wajah-wajah kosong yang mereka miliki seakan-akan mengingatkan Dika pada semua yang telah hilang, semua yang ia korbankan. Dika berusaha mengalihkan pandangannya, namun ia merasa semakin tersudut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang telah ia pilih dengan pengorbanannya? Pak Arif mendekat, menyentuh bahu Dika dengan lembut. Namun ada sesuatu yang terasa sangat dingin di sentuhan itu. Kamu akan belajar, Dika. Kamu akan mengerti apa yang terjadi. Semua yang kamu lihat sekarang adalah bagian dari perjalananmu. Jangan ragu untuk melangkah lebih jauh.
Semua ini adalah jalanmu. Dika merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa semakin sulit. Apa yang seharusnya ia lakukan? Dan apakah ia masih bisa keluar dari semua ini? Dika merasa tubuhnya semakin lelah, seolah kekuatan yang ia rasakan beberapa saat yang lalu kini mulai mereda, digantikan oleh rasa bingung dan takut yang semakin menguasai dirinya. Wajah-wajah pekerja yang tampak kosong dan tak bernyawa terus menghantui pikirannya. Mereka berjalan dengan langkah yang teratur, namun ada sesuatu yang mengerikan tentang cara mereka bergerak, seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuh mereka, menjadikan mereka lebih mirip boneka yang tak bernyawa daripada manusia. Pak Arif berdiri di sampingnya, matanya penuh dengan harapan. Namun ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, sesuatu yang gelap. Jangan khawatir, Dika. Semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Kamu akan belajar bagaimana mengendalikan kekuatan yang sekarang ada di dalam dirimu. Dika mencoba menahan perasaan takut yang semakin mendalam. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyanya terbata-bata, menunjuk ke arah pekerja-pekerja yang tampak tidak hidup. Mengapa mereka terlihat seperti itu? Pak Arif menggelengkan kepala. Senyum tipis mengembang di wajahnya yang tampak lebih dingin dari biasanya. Mereka adalah hasil dari ritual yang telah kamu pilih. Mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan lebih banyak lagi untuk mendapatkan kekuatan ini. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa mendapatkan semua ini tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dika menatap Pak Arif dengan tatapan kosong. Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada mereka? Pak Arif menyeringai. Mereka telah menjadi bagian dari dunia ini. Mereka tidak bisa kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Sama seperti kamu, Dika. Setelah kamu mengambil jalan ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kamu telah memilih jalan yang penuh dengan bayangan dan kutukan. Dika merasa pusing. Pikiran dan hatinya semakin kacau. Apakah ia benar-benar memilih jalan ini? Apakah semuanya yang telah terjadi ini adalah akibat dari keputusan yang ia buat? Kekayaan, kemewahan, semua itu kini terasa sangat jauh, tidak lebih dari sebuah ilusi yang tak bisa ia raih tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Pak Arif melangkah lebih dekat. Kekuatan yang ada di dalam dirimu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kontrol dengan mudah. Itulah mengapa kamu harus belajar untuk menerima kenyataan. Semua orang yang mengikuti ritual ini harus menghadapinya. Dika menatap wajah Pak Arif dengan penuh ketidakpercayaan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Arif? Suaranya hampir terdengar putus asa. Apa yang harus saya lakukan untuk kembali ke hidup saya yang dulu? Pak Arif tertawa pelan. Namun ada ketajaman dalam tawa itu. Tidak ada lagi yang bisa membawamu kembali. Dika. Kamu sudah terjerat dalam jalan yang tidak bisa kamu hentikan. Semua yang kamu lihat sekarang, semua yang kamu rasakan, adalah bagian dari proses. Hanya dengan memahami kekuatan ini, kamu akan bisa melanjutkan perjalananmu. Dan begitu kamu melangkah lebih jauh, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dika menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya. Setiap kata Pak Arif semakin membuatnya merasa terperangkap. Seakan-akan tidak ada lagi pilihan selain terus maju dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan bagaimana saya bisa mengendalikan kekuatan ini? Tanya Dika dengan suara yang lebih tenang. Meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban Pak Arif tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Pak Arif menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Kamu harus belajar dari mereka yang telah ada sebelumnya, katanya, menunjuk kepada para pekerja yang bergerak seperti bayangan. Mereka adalah bagian dari dunia ini. Mereka adalah contoh bagi kamu tentang apa yang bisa terjadi jika kamu tidak mampu mengendalikan kekuatan ini. Dika merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Perasaan aneh itu semakin kuat, semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mulai menggerakkan tubuhnya, menggerakkan jiwanya menuju tempat yang tidak ia kenali. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dika bertanya lagi, suaranya lebih rendah, penuh dengan ketegangan. Pak Arif melangkah mundur sedikit, memberikan ruang bagi Dika untuk berpikir. Sekarang,
Kamu harus memutuskan apakah kamu benar-benar siap untuk menerima kekuatan ini dengan segala risikonya. Tidak ada jalan mundur. Dika, ini adalah jalan yang telah kamu pilih. Dika merasakan dada yang semakin sesak. Jalan yang telah saya pilih. Perasaan itu semakin mengguncang dirinya. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Apakah ia bisa melanjutkan jalan ini? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Tiba-tiba, suasana di sekitar pabrik berubah. Udara yang sebelumnya berat dan panas, kini berubah menjadi dingin, bahkan menusuk tulang. Dika bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang seakan-akan menonton setiap gerak-geriknya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun hanya melihat bayang-bayang yang melintas dengan cepat. Pak Arif berbicara lagi. Suaranya seperti berasal dari kejauhan, semakin dalam dan menggelegar. Kekuatan yang ada di dalam dirimu tidak akan pernah pergi. Dika, itu akan selalu ada, membimbingmu, atau malah menghancurkanmu. Dika menggenggam tangan, berusaha menenangkan dirinya. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang mengendalikan setiap gerakan yang ia buat. Ia mencoba untuk melawan perasaan itu, namun semakin ia mencoba, semakin kuat dorongan yang ada di dalam dirinya. Pak Arif menatapnya satu kali lagi. Mata itu semakin tajam, seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kamu ingin memahami kekuatan ini, kamu harus belajar untuk menerima takdirmu. Hanya dengan begitu kamu akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dika menggelengkan kepala. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia berpikir, apa yang telah terjadi padaku? Tapi, di dalam hatinya, Dika tahu satu hal, ia sudah terjebak, dan dunia yang dulu ia kenal kini sudah tidak ada lagi. Saat Dika berusaha untuk melangkah, tubuhnya terasa lemas. Semua yang ia rasakan kini seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia terjebak dalam dunia yang gelap, dan tak ada yang bisa menolongnya. Dika terhuyung-huyung, mencoba mengumpulkan kembali kekuatannya yang semakin memudar. Suasana di pabrik ini berubah menjadi semakin tidak nyata, seperti berada di ambang mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Suara mesin yang biasanya berisik kini terdengar seperti gema dari dunia lain. Hembusan angin dingin terasa semakin tajam, menembus kulit dan menusuk tulang. Dika merasa tubuhnya semakin tidak terkendali, seolah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengendalikan setiap gerakannya. Pak Arif berdiri di dekatnya. Matanya yang tajam terus mengamati Dika dengan penuh perhatian. Wajahnya, meskipun masih terlihat tenang, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang membuat Dika semakin merasa terperangkap. Ingat, Dika, suara Pak Arif terdengar pelan namun sangat tegas. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan begitu saja. Jika kamu tidak bisa menguasainya, kamu akan menjadi seperti mereka. Ia mengisyaratkan para pekerja yang bergerak seperti bayangan di sekeliling mereka. Dika menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Wajah-wajah kosong, tubuh-tubuh yang bergerak otomatis. Tak ada kehidupan di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang tidak lagi memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Semuanya sudah menjadi bagian dari kekuatan gelap ini, bagian dari dunia yang telah memilih jalan yang tidak bisa kembali. Apa yang terjadi pada mereka? Dika berbisik. Suaranya tercekat oleh ketakutan yang semakin menggerogoti dirinya. Pak Arif tersenyum tipis, seolah sudah lama menunggu pertanyaan itu. Mereka adalah bukti dari apa yang terjadi jika kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Mereka adalah hasil dari pengorbanan yang lebih besar, pengorbanan yang jauh lebih dalam. Kamu, Dika, harus memilih apakah kamu ingin menjadi seperti mereka atau menguasai kekuatan ini. Dika menelan ludah, tubuhnya semakin lemah, namun hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Di satu sisi, ia merasa tertarik untuk menguasai kekuatan ini, untuk mendapatkan semua yang dijanjikan, kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tetapi di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, seperti kehilangan kendali atas siapa dirinya sebenarnya. Pak Arif melangkah lebih dekat, memberi jarak yang semakin dekat dengan Dika. Kamu sudah terjerat, Dika. Tak ada jalan mundur.
Hanya ada satu jalan yang bisa kamu pilih sekarang, terus maju dan belajar untuk mengendalikan kekuatan ini. Atau, kamu bisa menjadi seperti mereka, terjebak dalam bayang-bayang dunia yang gelap ini. Dika merasakan hatinya bergejolak, tapi pikirannya kosong. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Apakah ia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan ini? Ataukah ia akan kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya? Pak Arif memberikan Dika sebuah pilihan yang sulit. Pilihan yang mengandung risiko tak terbayangkan. Jika kamu ingin tetap hidup dalam dunia ini, kamu harus menjadi bagian dari itu. Kekuatan ini akan mengubahmu. Dika, tidak ada yang bisa menghindar dari takdirnya. Dika menatap Pak Arif dengan mata yang penuh kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menguasai kekuatan ini? Pak Arif memandang Dika dengan tatapan yang semakin tajam. Kekuatan ini berasal dari dalam dirimu, Dika. Dari ketakutanmu, dari keinginanmu, dari kebingungan yang ada dalam hatimu. Kamu harus menerima dan memahami kekuatan itu. Hanya dengan menerima kegelapan yang ada dalam dirimu, kamu akan mampu mengendalikannya. Dika merasakan dadanya semakin sesak. Apakah aku harus menerima kegelapan ini? Ia berpikir, merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Ia ingin keluar dari tempat ini, ingin kembali ke hidup yang dulu, sebelum semua ini terjadi. Namun, suara Pak Arif terus menggaung di pikirannya, memaksanya untuk berpikir bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Tiba-tiba, ia merasa sebuah dorongan kuat yang memaksanya untuk melangkah. Tanpa sadar, ia mulai bergerak, mengikuti langkah-langkah para pekerja yang seakan menjadi bagian dari dunia ini. Dika merasakan kekuatan yang semakin besar mengalir dalam dirinya, mengendalikan setiap gerakan tubuhnya. Namun, kekuatan itu juga semakin membuat dirinya merasa jauh dari dirinya yang dulu. Dunia di sekelilingnya semakin kabur, semakin gelap. Pak Arif mengamati dengan senyum yang tidak bisa Dika pahami. Sekarang, kamu mulai mengerti, Dika. Kekuatan ini ada di dalam dirimu. Dan jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan menjadi seperti mereka, terjebak dalam kegelapan, kehilangan semua yang pernah kamu percayai. Dika berusaha keras untuk menghentikan dirinya. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat dorongan itu, semakin ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia merasa seperti sedang berlari ke arah yang tidak bisa ia hindari. Semua yang pernah ia percaya, semua yang ia impikan, kini mulai runtuh. Pada saat itu, Dika merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kehilangan kendali. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang gelap, yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia merasa seperti ada tangan yang menariknya, membawanya ke dalam dunia yang lebih dalam, dunia yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dika. Suara Pak Arif kembali terdengar, lebih dalam dan lebih menggelegar. Inilah jalan yang telah kamu pilih. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini, dan dunia ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Dika terdiam. Dalam hati, ia merasakan sebuah kekosongan yang tak terungkapkan, seperti kehilangan dirinya sendiri dalam dunia yang penuh dengan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Semua yang ia percayai kini telah berubah, dan ia hanya bisa melangkah lebih jauh ke dalam bayang-bayang yang semakin menguasai dirinya. Dika merasakan tubuhnya semakin lemah, namun ada sesuatu yang lebih kuat dari keinginannya untuk mundur. Sebuah kekuatan yang tak bisa ia jelaskan, seolah mengalir dalam darahnya, mengendalikan setiap gerakan tubuhnya. Bayang-bayang yang sebelumnya hanya terlihat samar kini semakin nyata, mengelilinginya dengan kekuatan yang semakin menguasai dirinya. Pak Arif berdiri di depannya, melihat dengan penuh perhatian, sementara para pekerja yang kini lebih seperti hantu-hantu yang tak bisa dibangunkan, bergerak mengelilingi mereka. Dika merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk tanpa akhir. Kekuatan yang ada di dalam dirinya begitu besar, begitu kuat. Namun ia tak tahu bagaimana mengendalikannya. Setiap kali ia berusaha untuk melawan, kekuatan itu justru semakin mendalam menguasai dirinya, menggerakkan tubuhnya dengan cara yang tak pernah ia inginkan.
Ini adalah takdirmu, Dika. Suara Pak Arif terdengar lembut. Namun ada ketajaman yang menembus ke dalam jiwa Dika. Kekuatan ini tidak akan pernah bisa dikendalikan tanpa harga yang harus dibayar. Kamu sudah memutuskan untuk mengambilnya. Dan sekarang kamu harus belajar bagaimana hidup dengannya. Dika menggigil. Hatinya berkecamuk antara keinginan untuk melarikan diri dan kekuatan yang mulai menguasai dirinya. Apakah aku benar-benar siap untuk ini? Pikirnya. Namun ia tahu jawabannya. Tidak ada jalan mundur lagi. Pak Arif melangkah mendekat, memberikan Dika ruang untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Kamu merasa takut, Dika, karena kamu belum sepenuhnya menerima kekuatan ini. Kamu masih berjuang melawan dirimu sendiri, melawan takdirmu. Tetapi, jika kamu ingin bertahan, kamu harus menerima kegelapan yang ada dalam dirimu. Dika menatap Pak Arif dengan tatapan kosong. Kegelapan? Kekuatan ini, yang ia terima dengan harapan bisa mengubah nasib, kini terasa seperti kutukan yang tak bisa ia hindari. Apakah semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan yang ia impikan? Semakin ia mencoba memahami kekuatan ini, semakin ia merasa terhimpit oleh kenyataan bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pak Arif memegang bahu Dika dengan tangan yang terasa dingin dan berat. Kekuatan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Dika, kamu harus belajar untuk menerimanya sepenuhnya. Jika tidak, kamu akan menjadi seperti mereka, terperangkap, terhanyut dalam bayang-bayang, kehilangan segalanya. Dika merasakan getaran aneh yang menjalar dari bahunya hingga ke seluruh tubuhnya. Semua yang ia rasakan semakin gelap, semakin tak terkendali. Aku sudah kehilangan kendali atas diriku, pikir Dika, tapi ini sudah terlambat. Tak ada jalan mundur. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Dika berteriak. Suara itu keluar begitu saja, penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Ia memejamkan mata, mencoba melawan perasaan itu, mencoba untuk mengontrol tubuhnya yang kini bergerak begitu otomatis, seperti ada kekuatan lain yang memaksanya untuk mengikuti perintah yang tak ia inginkan. Pak Arif hanya tersenyum, senyum yang semakin dingin dan penuh arti. Kamu sudah melangkah jauh, Dika. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari dirimu, dan kamu harus belajar bagaimana menggunakannya. Dika merasakan tubuhnya terseret. Seakan-akan kekuatan itu mulai menguasai setiap langkahnya. Setiap gerakannya terasa dipaksa. Tubuhnya seperti tidak lagi miliknya. Dalam kegelapan yang semakin mendalam, Dika merasa dirinya tenggelam, tanpa kendali, tanpa harapan, hanya mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh kekuatan yang ia terima. Sekarang, kamu harus melangkah lebih jauh, kata Pak Arif. Suaranya menembus ke dalam jiwa Dika. Kekuatan ini akan mengubahmu. Kamu harus menerima takdir ini jika kamu ingin bertahan hidup. Dika merasa tubuhnya terangkat, seakan melayang di udara. Semua yang ada di sekelilingnya semakin kabur, semakin jauh, dan ia merasa seperti terjebak dalam lorong waktu yang tak berujung. Segala rasa takut, kebingungan, dan ketidakpastian bercampur aduk dalam dirinya. Apakah ini adalah hidup yang aku pilih? Pikir Dika. Apakah aku siap untuk kehilangan segalanya demi kekuatan ini? Ketika ia membuka matanya, ia melihat para pekerja yang masih bergerak seperti bayang-bayang. Mereka tidak berbicara, tidak menunjukkan ekspresi, hanya bergerak dengan tujuan yang sama, seperti sebuah mesin yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Dika merasa terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia kontrol. Kekuatan yang ia terima semakin kuat, semakin menguasai dirinya, dan ia merasa semakin jauh dari apa yang pernah ia impikan. Pak Arif berdiri di sampingnya. Matanya berbinar penuh harapan. Kamu telah sampai sejauh ini, Dika. Sekarang, kamu harus memilih. Terima kekuatan ini sepenuhnya, atau kamu akan menjadi bagian dari bayang-bayang yang kamu takuti. Dika menggigit bibirnya, berusaha keras untuk melawan perasaan yang menguasai dirinya. Namun, semakin ia mencoba, semakin besar kekuatan itu menariknya. Aku sudah terjebak, pikir Dika. Tak ada jalan mundur. Pak Arif melangkah mundur, memberikan Dika ruang untuk berpikir. Ingat, Dika,
Hanya dengan menerima kekuatan ini kamu akan menguasai takdirmu. Tetapi jika kamu menolaknya, kamu akan kehilangan semuanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari jalan yang telah kamu pilih. Dika merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap berdiri. Aku tidak bisa mundur. Aku sudah memilih jalan ini. Dengan berat hati, Dika mengangguk, menerima kenyataan bahwa kekuatan ini adalah bagian dari dirinya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tak ada lagi harapan selain untuk menguasai kekuatan yang ada di dalam dirinya. Pak Arif tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Kamu sudah memilih, Dika. Kini, dunia akan berubah untukmu. Namun, di dalam hatinya, Dika tahu bahwa meskipun ia telah memilih jalan ini, dunia yang ia kenal sebelumnya tidak akan pernah kembali. Kekayaan, kekuasaan, semuanya terasa hampa, tak lebih dari bayang-bayang yang membelenggu dirinya. Dika melangkah lebih jauh, merasa bahwa dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan kekuatan yang tak terelakkan. Setiap langkah terasa semakin berat, namun ia tahu, di ujung perjalanan ini, tak ada lagi jalan keluar. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Dika mulai merasakan perubahan yang tak bisa ia hindari. Seiring dengan semakin dalamnya ia memasuki dunia yang diciptakan oleh ritual itu, kekuatan yang mengalir dalam dirinya mulai semakin kuat. Namun, kekuatan itu tidak datang dengan cara yang ia harapkan. Semakin ia berusaha untuk mengendalikannya, semakin ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang gelap yang menguasai dirinya. Dunia yang dulu ia kenal, dunia yang penuh dengan harapan dan mimpi, kini terasa seperti kenangan yang semakin pudar. Ia bukan lagi Dika yang dulu, sebuah perubahan besar telah terjadi dalam dirinya. Pak Arif, yang selalu ada di sisi Dika, terus memberikan arahan, membimbingnya untuk menggunakan kekuatan itu, meskipun Dika merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, seolah diambil alih oleh kekuatan yang lebih besar daripada keinginannya. Dika mulai kehilangan kendali, dan meskipun ia tahu ia tidak bisa kembali, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan yang semakin menghancurkan. Pada suatu malam yang gelap, ketika semua pekerja telah kembali ke tempat mereka masing-masing dan hanya ada sedikit cahaya dari lilin yang menyala di ruangan ritual, Dika duduk termenung. Pikirannya terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan untuk terus maju. Ia memikirkan ibunya, adiknya, dan hidup yang pernah ia impikan. Semua itu kini terasa jauh, seperti dunia lain yang tak akan pernah ia capai lagi. Pak Arif datang mendekat. Langkahnya tenang namun penuh beban. Kekuatanmu semakin kuat, Dika, katanya dengan suara yang dalam. Kamu sudah melewati banyak ujian, tapi kamu harus belajar untuk mengendalikannya. Kamu akan menjadi bagian dari dunia ini, atau kamu akan terperangkap dalam bayang-bayangnya selamanya. Dika mengangkat wajahnya, matanya kosong. Apa yang terjadi pada mereka, Pak Arif? Tanyanya, menunjuk ke arah para pekerja yang kini menjadi bagian dari dunia yang semakin gelap. Kenapa mereka begitu kosong? Pak Arif tersenyum tipis, senyum yang tak membawa kehangatan. Mereka adalah hasil dari pengorbanan yang lebih dalam lagi. Mereka telah memilih untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada kekuatan ini. Mereka tidak lagi memiliki kehendak bebas. Kamu bisa memilih untuk menjadi seperti mereka, atau kamu bisa mencoba untuk menguasai kekuatan ini dengan cara yang berbeda. Dika menunduk, hatinya terombang-ambing. Semua yang ia rasakan kini adalah kekosongan, sebuah perasaan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku telah kehilangan diriku, pikirnya. Ia merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Setiap keputusan yang ia buat, setiap tindakan yang ia ambil, semuanya terasa seperti di luar kendalinya. Apakah ini yang harus saya bayar? Dika bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, mata penuh keraguan. Pak Arif mengangguk. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdirnya. Dika, semua yang terjadi di dunia ini ada harganya. Kekuatan ini, hidup yang kamu impikan, semuanya datang dengan harga yang sangat mahal. Dika merasa hatinya semakin terpuruk. Semua yang ia impikan selama ini, semua yang ia harapkan dari kekuatan ini,
ternyata berujung pada kehancuran. Aku telah menjadi bagian dari dunia ini. Aku tidak bisa kembali. Itu adalah kenyataan yang kini harus ia terima. Ia telah terperangkap dalam lingkaran kekuatan yang tak bisa ia kendalikan, dan meskipun ia merasa menyesal, ia tahu bahwa penyesalan itu sudah terlambat. Namun, ada sesuatu yang masih membara dalam dirinya. Sebuah dorongan yang membuatnya bertahan. Aku harus mengakhiri ini. Aku harus menemukan cara untuk keluar. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana ia bisa keluar dari jerat yang telah mengikatnya? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Dika terus berlatih mengendalikan kekuatan yang kini mengalir dalam tubuhnya. Namun semakin ia mencoba untuk menguasainya, semakin ia merasa terhimpit oleh bayang-bayang kegelapan yang mengelilinginya. Ia bisa merasakan kekuatan itu bergerak di dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa mengendalikannya. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Semakin ia berusaha, semakin ia merasa hilang. Pada suatu malam yang penuh dengan ketegangan, Dika akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ia tahu sangat berisiko. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, ia akan semakin terperangkap dalam dunia ini, semakin terjerat dalam takdir yang tidak bisa ia hindari. Dengan langkah yang berat, ia mendekati sebuah ruangan yang selama ini ia hindari. Ruangan tempat Pak Arif mengadakan ritual-ritual gelap yang membawa semua ini ke dalam hidupnya. Di dalam ruangan itu, Dika melihat sebuah meja besar yang terletak di tengah, dengan berbagai benda ritual yang tergeletak di atasnya. Di sekitar meja, lilin-lilin menyala dengan cahaya yang lemah, menciptakan bayang-bayang yang mengerikan di seluruh dinding. Di atas meja, ada sebuah patung kecil yang tampak sangat tua, dengan mata merah menyala yang seakan-akan menatap langsung ke jiwanya. Dika merasakan hawa dingin yang mencekam, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencoba mengakhiri semua ini. Ia harus melawan kekuatan yang telah menguasainya, apapun yang terjadi. Dengan hati yang berdebar kencang, Dika berdiri di depan meja, matanya tertuju pada patung yang ada di sana. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kekuatan itu terus mengendalikan hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri. Dika mengambil sebuah pisau tajam yang tergeletak di atas meja. Tangan kanannya menggenggam pisau itu dengan erat, sementara tangan kirinya menekan dada, mencoba untuk menenangkan diri. Ia menatap patung itu satu kali lagi, merasakan adanya hubungan yang tak terjelaskan antara dirinya dan benda itu. Tiba-tiba, suara Pak Arif terdengar dari belakangnya. "Kamu tidak bisa lari, Dika," kata Pak Arif dengan suara yang berat, namun penuh kekuatan. "Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari takdir ini." Dika menoleh ke belakang, melihat Pak Arif berdiri di pintu, menatapnya dengan senyum yang tidak bisa ia pahami. "Aku harus melawan ini, Pak Arif," jawab Dika dengan suara yang tegas, meskipun hatinya gemetar. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Pak Arif menggelengkan kepala. "Kamu sudah memilih, Dika. Kamu tidak bisa menghindar dari takdir yang telah kamu tentukan." Dika merasa kemarahan mulai meluap di dalam dirinya. Semua yang telah ia alami, semua yang telah ia korbankan, terasa seperti sebuah kebohongan. Ia telah terjerat dalam dunia yang gelap, dan meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa mencoba untuk menghentikan semuanya. Dengan pisau di tangan, Dika mengangkatnya tinggi-tinggi, bersiap untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko, sesuatu yang akan mengakhiri pengaruh kekuatan ini dalam dirinya. Dengan sebuah teriakan, ia mengayunkan pisau itu ke arah patung yang ada di atas meja.